Kisah dari Taman Bumi. Pada suatu pagi di penghujung pekan, matahari nampak cerah. Meski matahari bersembunyi di balik awan, Amar masih dapat melihat berkas cahayanya yang menembus celah-celah pepohonan dan pegunungan Kars. Hari itu, Amar bangun jauh sebelum matahari terbit. Amar dengan senyumnya yang lebih cerah dari matahari sedang bersiap-siap untuk sebuah agenda penting. Wah, kira-kira Amar sedang bersiap untuk apa ya? Oh, ternyata pada hari itu Amar akan menemui kawan lamanya yang akan berkunjung ke kampung halaman Amar di Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan atau Pangkep. Kawan lama Amar bernama Rosi. Amar sangat menyenangi Rosi karena ia adalah anak yang ceria dan gemar berbagi kisah dengan Amar. Amar sangat gembira. Ia sudah tidak sabar untuk memperlihatkan begitu banyak hal menarik yang ada di Kabupaten Pangkep. Wah, sudah pukul 9. Sebaiknya aku bergegas untuk menemui Rosi. Aku tak ingin ia menunggu lama. Amar lalu berpamitan kepada kedua orang tuanya dan kemudian mengayuh sepeda kecilnya keluar dari rumah. Ketika melihat Rosi, senyum Amar semakin cerah. Hai Rosi, bagaimana kabarmu? Hai Amar, aku baik-baik saja. Bagaimana denganmu? Wah, kamu masih memiliki sepedamu itu ya? Hehehehe, tentu saja. Kabarku juga baik, Rosi. Apakah kamu sudah siap dengan petualangan kita hari ini? Pasti dong. Amar, kita akan kemana hari ini? Apakah letaknya jauh dari sini? Apakah kita bisa berangkat sekarang? Melihat Rosi yang bersemangat, Amar pun tertawa terbahak-bahak. Sabar sedikit, Rosi. Hari ini aku akan membawamu mengunjungi sebuah taman. Wah, asik! Aku sangat suka taman. Ayo, kita berangkat sekarang. Dengan langkah ringan dan penuh tawa riang, Amar dan Rosi kemudian berjalan santai mengikuti arah yang ditunjukkan oleh Amar. Mereka saling bertukar kisah tentang masa liburan masing-masing. Tak lama kemudian, mereka tiba di tujuan. Tada! Rosi, kita sudah sampai! Rosi kemudian melemparkan pandangannya ke sekelilingnya. Sejauh mata memandang, Rosi hanya melihat pepohonan hijau yang memagari begitu banyak bebatuan. Batu-batu itu berwarna gelap dan menjulang tinggi. Ukurannya cukup besar jika dibandingkan dengan tubuh Rosi yang kecil. Di beberapa tempat, Rosi melihat batu-batu itu bertumpuk seperti anak tangga yang menjulang ke langit. Terdapat pula bebatuan yang sangat tinggi seperti menara. Rosi kemudian mengernyitkan dahinya.
pergi ke taman. Inilah taman yang kusebutkan tadi. Bagaimana menurutmu? Indah bukan? Hah? Taman? Taman apa ini? Taman itu seharusnya memiliki banyak bunga-bunga, seperti taman bunga. Atau ada porosotan dan jungkat-jungkit, seperti taman bermain. Di sini hanya ada batu-batu, Amar. Ini bukan taman. Tentu saja ini taman. Bukan. Di mana tamannya, Amar? Tamannya ada di sini, Rosi. Kita sudah sampai di taman yang kujanjikan. Rosi kembali melihat ke sekelilingnya. Ia tidak melihat satu pun hamparan bunga matahari atau bunga mawar. Ia juga tidak melihat bangku warna-warni seperti yang biasa terlihat di taman bermain. Melihat Rosi yang kebingungan, Amar kemudian mengajak Rosi untuk berjalan lebih jauh mengelilingi taman tersebut. Dengan tenang, Amar kemudian berkata, "Rosi, taman ini adalah Taman Bebatuan Kars. Selamat datang di Taman Batu Kars Baloci." Taman batu? Memangnya taman seperti itu ada ya? Ada dong. Taman Batu Kars ini memang unik dan menarik. Taman Batu Kars Baloci sendiri luasnya 4 hektar loh. Kamu juga bisa menemui banyak taman batu kars lainnya di Kabupaten Pangkep dan Kabupaten Maros. Rosi kemudian melihat Amar yang menyentuh salah satu batu kars. Rosi juga turut menyentuh batu itu. Ia merasakan tekstur batu yang kasar dan terlihat kokoh. Ia belum pernah melihat batu seperti itu sebelumnya. Jika dilihat secara dekat, bebatuan ini sangat indah ya. Wah. Hei, Amar. Dari mana datangnya batu-batu kars ini? Bebatuan kars adalah hasil dari proses pelarutan berbagai jenis batu dengan unsur lain seperti air, iklim, dan lingkungan sekitar. Waktu yang diperlukan untuk menghasilkan batu kars itu sangat lama loh. Bisa mencapai ratusan juta tahun. Mata Rosi membelalak mendengar penjelasan Amar. Ia semakin tertarik dengan batuan kars yang terhampar di taman itu. Memangnya ada ya manusia yang tinggal ratusan juta tahun yang lalu di sini? Pertanyaan Rosi membuat Amar tertawa terbahak-bahak. Kira-kira kalau ada manusia purba yang tinggal di sini pada masa itu, mereka akan ngapain ya? Pastinya mereka tidak akan naik sepeda. Sepeda kan belum ditemukan pada waktu itu. Kamu ada-ada saja, Rosi. Tahu tidak? Ratusan tahun yang lalu, bebatuan kars ini ada di bawah laut. Hah? Wah, kalau sampai hari ini bebatuan kars ini masih ada di bawah laut, kita harus menyelam untuk melihat keindahannya dong. Suara tawa Amara dan Rosi kemudian terdengar saling bersahutan di antara bebatuan kars.
mereka menghabiskan waktu dengan berkeliling di taman batu tersebut. Rosie menanyakan banyak hal kepada Amar. Amar dengan senang hati menjawab tiap pertanyaan Rosie dan memperkenalkan kekayaan alam yang dimiliki kampung halamannya. Matahari masih bersembunyi di balik awan. Ranting-ranting pohon menari mengikuti embusan angin. Amar bersandar ke salah satu batu kars. Rosie turut duduk di sampingnya. Mereka berdua memejamkan mata dan mencoba mendengarkan alunan indah yang dihasilkan oleh tarian ranting-ranting pohon. Rosie menyentuh salah satu batu kars yang berada di dekatnya. Ia kemudian berbisik, "Terima kasih sudah bertahan sampai saat ini. Terima kasih sudah membuatku banyak belajar. Kelak aku juga akan menjadi kuat dan indah sepertimu." Hari itu, Rosie dan Amar pulang dengan membawa banyak kisah baru dari Taman Bumi. Taman yang bumi kita ciptakan untuk kita kagumi dan lestarikan bersama.